sampai beli tiga ini $15. Alhamdulillah cepet banget, baru kemarin di Interminute udah mendapatkan majikan. Kalau tadi aku ke toko Indonesia beli gorengan 3, dan ini cilinya, cabenya 3 besar-besar semua. Dan aku juga beli kelapa ya, ini santan. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, jumpa kembali bersama Retia. Hari ini aku mau sarapan ya. Sarapan aku kali ini dari McDonald ya. Ini kakeknya si bocil kemarin sore itu bawa. Biasanya kalau bawanya sore itu, paginya aku buat sarapan ya teman. Dan ini tadi aku lupa kalau di rumah itu ada McDonald. Aku terus beli gorengan sampai beli 3 ya teman-teman. Sampai beli 3 ini $15. Terus cabenya kalau beli gorengan itu, kalau di Hongkong itu cabenya besar-besar ya. Karena kalau cabai Indonesia itu di sini mahal. Jadi kalau cuma beli gorengan biasanya dikasih bonusan cabai ini yang besar. Dan aku tadi juga beli ini ya, kare. Ini tadi karenya kalau nggak salah 20, dan ini kalau nggak salah $6 ya. Pokoknya semua tadi jumlahnya $41 teman-teman. Dan ini aku mau sarapan dulu ya. Biasa kalau sarapan pagi itu minum kopi sambil minum roti. Kok minum sambil makan roti ya teman-teman, itu udah mayoritas banget di sini. Ini aku mau mencuci kura-kura ya teman-teman, dan ini aku memakai ini khusus untuk kura-kura. Ini kura-kuranya besar sendiri ya, karena ini udah 2 tahun teman-teman. 2 tahun ini. Dulu kecil banget seperti ini, kecil, tapi sekarang udah besar. Dan ini kalau kura-kuranya cuma aku bilas begini ya. Ini 2 hari sekali ya aku mandiin begini. Ini juga cepet banget besarnya, semula itu kecil banget. Kalau nggak salah ini 2 bulan atau 3 bulanan ya, ini udah besar, udah mulai besar. Ini udah selesai ya teman-teman nyucinya.
dan aku kasih air. Hai teman-teman, sambil nungguin jamnya si bocil pulang, karena ini masih jam setengah 12 dan si bocil itu pulangnya jam 1 kurang 10 menit ya. Aku mau bercerita tentang temen aku yang kuceritain kemarin ya, yang digaji uang koin itu ya teman-teman. Itu ternyata di interminate sama majikannya ya, tetapi ya semoga terbaik buat dia ya, karena majikannya emang cerewet banget dan majikannya itu pelit banget, udah cerewet dan pelit ya. Mbaknya itu baru kerja 1 bulan di rumah majikan, dia udah di interminate kan, kasihan banget. Dan mana dia digaji dengan uang koin semua, koinnya itu 50 sen, itu kan menyakitkan dan menyedihkan banget, karena 50 sen itu kalau beli apa-apa harus di kalau di sini di Waihong seperti Welcome, Pakai dan 7-Eleven, ataupun kita harus menukar dulu ke bank gitu ya teman-teman. Semoga itu semua tidak akan terjadi ke teman-teman yang lain, ya ampun, amin. Dan alhamdulillahnya lagi, mbaknya yang di interminate itu sekarang udah mendapatkan majikan ya teman-teman. Alhamdulillah cepet banget, baru kemarin di interminate udah mendapatkan majikan. Kalau majikan itu bisa saja mendapat cepat ya kalau banyak majikan yang membutuhkan, tetapi yang masih tanda tanya itu yaitu visanya. Karena visa itu kita nggak tahu visanya keluar enggak, dan visanya mbaknya belum keluar karena masih baru ya. Pokoknya yang masih tanda tanya itu visa ya. Semoga saja visanya mbaknya itu bisa cepat keluar atau bisa keluar ya. Semoga majikannya enggak mengasih rekor jelek ke imigrasi, karena kalau majikannya itu ngasih rekor jelek ke imigrasi, visa mbaknya itu kadang juga bisa susah turun. Kalau di interminate di sini itu kalau untuk mencari majikan emang banyak majikan yang membutuhkan JJ, tetapi yang gimana ya, yang susah itu visanya itu teman-teman. Kalau visanya nggak turun kan kita juga sedih, dan aku juga kurang tahu mbaknya itu apakah kembali ke Indonesia menunggu visanya di Indonesia ataukah di sini. Tapi kalau visanya mbaknya stay di sini ntar habis, otomatis mbaknya harus pulang dulu ke Indonesia dan ntar terbang lagi ke sini ke majikan yang baru. Semoga saja pokoknya visanya itu lancar ya. Dan bagi teman-teman yang mau ke sini itu persiapkan ya mental. Pokoknya nomor 1 yang aku ucap itu selalu mental. Nah, aku dulu pengalamanku juga pernah ya 1 bulan di sini di interminate majikan dengan cara dinotis teman-teman. Baru bekerja 1 bulan, kalau aku dulu itu nggak bisa bahasa, jadi majikan aku yang interminate itu ngasih rekor ke imigrasi itu dengan catatan nggak bisa bahasa Kantonis ya teman-teman, karena aku dulu itu waktu kesini itu hanya bisa bahasa Inggris, dan ternyata keluarga majikan itu bisanya bahasa Inggris itu sedikit-dikit, dan apalagi kalau bercakap dengan si nenek itu nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya menurut aku bahasa itu juga penting, nomor siji nomor 1 ya teman-teman. Pokoknya bahasa itu nomor 1, jangan sepelekan bahasa juga ya teman-teman. Kalau mau ke sini terutama pelajari bahasa, dan terutama juga kalian harus belajar beraktivitas ya. Sebenarnya kalau aktivitas di rumah majikan itu semua bisa ya, karena aktivitasnya itu seperti kita di rumah sendiri ya, bersih-bersih ya, menjaga anak. Kalau kita udah punya anak ya gimana kita mengurus anak kita sendiri gitu ya. Pokoknya kalau aktivitas itu menurut aku sama seperti di Indonesia, kita aktivitas di rumah sendiri. Yang berbeda itu, yang penting itu bahasanya ya teman-teman. Kalau kalian tidak bisa bahasa, kalian disuruh terus gimana, linglang linglung gitu ya. Pokoknya menurut aku bahasa itu penting banget. Dan banyak pula teman-teman yang tanya-tanya kepada aku, bagaimana sih prosesnya ke luar negeri itu. Kalau kalian mau tahu proses ke luar negeri, datang ke PT Indonesia, PT yang resmi ya. Kalian pertanyakan apa sih persyaratannya. Biasanya persyaratannya itu yaitu KTP, KK, surat izin dari kelurahan atau dari suami ya teman-teman. Pokoknya kalian punya itu, kalian boleh datang
datang ke PT, tapi pilih PT yang resmi ya teman-teman. Sebenarnya gampang banget untuk pergi ke luar negeri itu ya. Tinggal kita yang susah itu menyiapkan mental teman-teman. Menyiapkan mental kita yang benar-benar matang itu susah banget. Karena gimana ya, pasti kita memiliki rasa takut, itu pasti juga ada. Karena pergi ke luar negeri itu menurut aku itu nasib-nasiban ya. Kalau kita bernasib jelek ya majikan cerewet, kalau kita bernasib baik ya kita langsung mendapatkan majikan yang baik. Pokoknya itu yang paling susah itu kalau aku menyiapkan mental teman-teman. Di sini pun perjalanan aku sebagai TKW pun enggak mudah ya teman-teman. Bahkan di sini aku pernah di interminit 2 kali. Bayangkan 2 kali ya. 2 kali di interminit dalam waktu 2 tahun itu aku di interminit. Dan alhamdulillah berkat aku tidak menyerah, berkat usaha aku sampai saat ini aku masih berada di Hongkong dan mendapatkan majikan yang baik ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Pokoknya intinya kita itu nggak boleh menyerah ya. Ini aku berangkat jemput si bocil, bawahnya lagi mendung ya, mendung sahdu. Pokoknya kalau mendung kayak gini pengennya itu males-malesan terus ngantuk tidur gitu ya. Karena sebentar lagi juga musim dingin. Ini hawanya mana mendung. Hari ini nggak mau dipotong sayurnya, dia mau makan sendiri begini. Ini heme ya? Ini cuyuk ah. Ya, cuyuk lah. Aku mau makan siang gorengan yang aku beli tadi pagi ya. Mau aku hangetin di air fryer.寫得咁少 OK 啦，冇咁多錢啊。咩要？好熱啊！嗰度擺嗰度，擺嗰度熱啊，係嘛？睇到。Gorengannya malah si bocil yang makan. Tempenya sama si bocil dihabisin. Terus ini juga diminta sama si bocil. Katanya besok suruh bikinin tempe goreng. Homosek. Homosek. Jumjungi. Jungi. Jungjungi. Tempe. Tempe goreng.